Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas AB akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Kubernetes. Baik, yang pertama untuk anggota tim kami, yang pertama itu ada Bintang Fernantama. Yang kedua ada saya sendiri, yaitu Anissa Mita Safitri. Yang ketiga ada Maresia Angel Firdaus. Yang keempat ada Firmansyah Abdul Aziz. Dan yang kelima ada Rizky Rashid. Apa itu Kubernetes? Kubernetes adalah platform open source untuk mengelola kontainer aplikasi yang mengotomatiskan proses deployment, scaling, dan manajemen aplikasi. Dikembangkan oleh Google. Sekarang dikelola oleh Cloud Native Computing Foundation atau CNCF. Selanjutnya, mengapa Kubernetes itu penting? Yaitu untuk memudahkan pengelolaan aplikasi yang terdiri dari banyak komponen, microservice, dan otomatisasi manajemen aplikasi di lingkungan cloud atau hybrid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mares. Selanjutnya ada istilah dalam Kubernetes. Yang pertama ada kontainer, yaitu unit komputasi yang berisi aplikasi dan dependensinya. Lalu node, yaitu server yang menjalankan aplikasi bisa fisik atau virtual. Lalu ada pod, yaitu satuan terkecil dalam Kubernetes, biasanya berisi satu atau lebih kontainer. Lalu ada cluster, yaitu kumpulan node yang dikelola Kubernetes. Lalu ada namespace, yaitu area terisolasi dalam Kubernetes untuk mengorganisir resource. Next. Selanjutnya ada manfaat Kubernetes, yaitu ada skalabilitas, memudahkan menambah atau mengurangi jumlah kontainer yang berjalan sesuai dengan kebutuhan. Ini membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan biaya. Selanjutnya ada efisiensi. Platform ini membantu memanfaatkan sumber daya server secara lebih efisien, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kinerja aplikasi. Selanjutnya ada portabilitas. Kubernetes sangatlah portable dan fleksibel sehingga bisa dijalankan di berbagai infrastruktur termasuk di on-premises, data center, public cloud, private cloud, atau hybrid cloud. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firmansyah Abdul Aziz. Untuk yang selanjutnya itu ada gambar dari arsitektur Kubernetes. Untuk penjelasannya itu ada di next slide. Jadi penjelasannya itu yang pertama ada master node, di mana dia itu mengelola cluster, berfungsi sebagai pengendali utama. Kemudian yang kedua itu ada komponen penting, yaitu seperti API server, controller manager, scheduler, dan lain-lain. Yang kedua itu ada worker node, yaitu menjalankan aplikasi dalam kontainer atau pods, kemudian menyediakan resource untuk workload. Kemudian selanjutnya itu ada komponen utama, yaitu API server, di mana pusat komunikasi antar pengguna dan cluster. Kemudian ada scheduler, yaitu untuk mengatur penempatan pods. Kemudian yang selanjutnya itu ada controller manager, yaitu menjaga keadaan pods sesuai dengan yang diinginkan. Next. Kemudian ada cara kerja Kubernetes. Untuk yang pertama itu ada deployment, di mana Kubernetes itu menggunakan deklaratif untuk mengelola aplikasi. User menentukan status akhir yang diinginkan dan Kubernetes yang mencapainya. Kemudian ada scaling dan load balancing, di mana Kubernetes secara otomatis menambah atau mengurangi sesuai kebutuhan. Nah, kemudian yang kedua itu menyediakan balancing untuk meratakan beban ke aplikasi. Kemudian yang ketiga itu ada self-healing, di mana memulai cara kontainer yang gagal, mengganti dan menghentikan kontainer yang tidak responsif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Rashid.
Kemudian di sini ada alur kerja Kubernetes. Pertama, developer atau infer atau DevOps engineer buat sebuah file konfigurasi yang mendefinisikan aplikasi kita. Contoh, image aplikasi yang ingin digunakan apa, kontennya mau berapa banyak, konsumsi CPU-nya berapa, konsumsi memorinya berapa, jika sudah mencapai threshold ingin sekali menjadi berapa node maksimum, minimumnya berapa node, dan berapa detail lainnya. Nah, di sini ada contoh dari gambar ini, kita akan deploy dua aplikasi. Jadi dalam sebuah config file terdiri dari aplikasi A yang kuning dan aplikasi B yang hijau. Aplikasi kuning bisa jumlah node-nya 3 dan aplikasi hijau bisa jumlah node-nya 2. Kemudian ada fungsi-fungsi Kubernetes. Pertama ada auto deployment. Di sini Kubernetes memungkinkan pemasangan kontainer, misalnya Docker, secara otomatis berdasarkan konfigurasi yang telah ditentukan dalam file deployment.yml. Kemudian yang selanjutnya ada storage orchestration. Di sini Kubernetes memfasilitasi mounting atau pemasangan disk yang tersedia, baik itu penyimpanan lokal maupun penyimpanan cloud seperti AWS atau Google Cloud Platform atau GCP. Selanjutnya ada service discovery. Di sini Kubernetes dapat mengekspor kontainer melalui alamat IP atau DNS, sehingga aplikasi di dalam kontainer dapat diakses dari luar cluster. Kemudian terakhir ada secret management. Kubernetes menyediakan fasilitas untuk menyimpan data sensitif seperti SSH key, konfigurasi server, dan kredensial login secara aman. Kemudian selanjutnya ada next. Selanjutnya ada tutorial penginstalan Kubernetes pada Minikube. Jadi di sini saya akan melakukan penginstalan pada Kubernetes terlebih dahulu. Nah, yang pertama dilakukan itu adalah pergi ke halaman websitenya, yaitu kubernetes.io. Selanjutnya kita tekan documentation, task, dan install tools. Nah, di sini kita bakal install kubectl. Nah, kubectl itu gunanya buat ngerunning command untuk Kubernetes cluster. Nah, di sini karena saya menggunakan Windows, saya langsung klik aja yang untuk Windows. Dan selanjutnya, step yang pertama di sini bisa langsung direct download lewat link dan juga bisa menggunakan curl. Tapi karena saya sudah menggunakan, karena saya sudah mendownload file.exe-nya, jadi saya menggunakan yang ini, yang pertama. Aduh, nah ini sudah saya download. Dan yang ini karena binary yang kedua ini opsional, jadi saya skip aja. Langsung kita pindah ke ini step ketiga, yaitu append or prepend the kubectl binary folder. Jadi kita bikin path dulu untuk ini Kubernetes. Jadi hal pertama itu kita bikin file baru di sini, namanya itu, jadi sebelumnya ini kita copy atau cut dulu, habis itu kita pindah ke C dan kita bikin file baru itu yang namanya, aduh, namanya itu cube. Nah, setelah itu kita paste aja file kubectl tadi, dan selanjutnya itu kita buka advanced, langsung system environment variable. Nah, di system environment variable ini kita klik advanced dan klik environment variables. Nah, di environment variables ini kita klik path dan kita klik edit. Habis itu kita tambahkan baru, yaitu tadi di tempat kita menaruh file tadi, ya. Saya langsung copy aja. Nah, seperti ini. Setelah itu kita oke. Coba cek sekali lagi apakah udah ada, masih ada. Oke. Oke. Nah, di bagian ini sudah selesai, jadi kita bisa langsung ke ya, step keempat, yaitu
mengecek versi kubectl apakah dia sudah terinstall apa belum. Jadi gunakan komen ini. Kita gunakan PowerShell saja. Nah, di sini kubectl-nya sudah terinstall. Langkah selanjutnya itu kita di sini bakal menginstal yang namanya Minikube. Nah, Minikube ini itu gunanya buat server lokal untuk Kubernetes. Jadi ya untuk perangkat kecil lah kayak laptop atau komputer pribadi gitu, bukan untuk server. Nah, jadi di sini langsung step pertamanya aja. Oh ya, sebelumnya di sini kan yang dibutuhkan itu ada 2 CPU, 2 giga free memory, 20 giga free disk space, internet connection, dan container atau virtual machine. Nah, di sini saya sudah punya Oracle VirtualBox Manager, jadi di sini sudah aman. Langsung aja kita masuk ke stepnya. Jadi yang pertama di sini kita sesuaikan dulu platform kita ini untuk mendownload. Jadi di sini karena saya menggunakan Windows, langsung Windows, dia akses itunya seperti ini. Ini juga sudah benar ya. Oh ya, nah, langsung saja kita copy komen ini di PowerShell tadi. Nah, dia lagi mendownload, jadi kita tunggu sebentar saja. Maaf tadi mic saya bermasalah, jadi langsung lanjut saja ke uh, step kedua, yaitu start your cluster. Jadi di sini kita masukkan komen YouTube start. Ini YouTube startnya lewat komen kayak gini. Kita kontrol saja. Karena kan tadi VirtualBox-nya sudah saya jadikan default driver. Udah, iya. Habis itu kita langsung start. Nah, dia sedang membuat ini virtualization pada VirtualBox. Ini akan saya pause saja dulu. Nah, di sini dia keluar tulisan failing connect lagi, tapi kalau kita cek di sini dia udah jalan. Oke, kita langsung coba aja ini step 3.
Oh, belum selesai lagi. Nah, di sini dia udah selesai ini. Ini kayak cuman nggak bisa connect ke ini aja, tapi dia masih bisa nyambung ke VirtualBox. Jadi cobain eh, kita buat ngelihat apakah kubectl-nya itu sudah terinstall atau belum. Ah, di sini udah running semuanya. Selanjutnya di sini ada kita langsung loncat ke step 4 aja. Nah, kita bakal membuat eh, suatu sampel deployment ya untuk deployment itu. Contoh aja, jadi namanya itu Hello Minikube. Jadi kita copy aja, terus kita paste di sini. Nah, di sini apps-nya itu udah jadi. Selanjutnya, hmm, kita bisa langsung coba kita coba ini dulu aja. Setelah oke, dan kita coba yang ini apakah dia bakal langsung kebuka di website. Nah, kalau udah kayak gini artinya berhasil di penginstalan Minikube-nya karena dia udah jalan ini aplikasinya. Dan ya itu salah satu contohnya. Jadi di apa kita juga bisa manage clusternya itu jadi banyak ini komennya jadi kayak Minikube pause, Minikube unpause, Minikube stop dan lain sebagainya. Dan ya mungkin untuk penginstalan segitu saja. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.